Beli mangga 1 ton, belinya di Gang Bacang. Hai penonton, balik lagi nih di podcast Abang. Asiknya bincang sehat bareng kita. Nah kali ini promosi kesehatan Puskesmas Pulau Merak akan podcast tentang ISPA. Karena sejauh ini di tahun 2023 kasus ISPA sedang meningkat. Kenapa bisa meningkat? Nah itu yang harus kita pertanyakan. Dan kali ini nih podcast kita ditemani oleh dokter yang ganteng. Teng 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 teng. Boleh perkenalan diri dulu, Dok? Boleh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Nama saya Dr. Dapot Sianipar. Di sini saya bekerja di Puskesmas Pulau Merak. Iya. Dokter Dapot udah berapa lama di sini? Di sini udah 4 bulan. Udah 4 bulan ya. Jadi beliau adalah dokter dari Medan yang bertugas di Puskesmas Pulau Merak untuk beberapa bulan ke depan. Jadi beliau sudah tahu nih kasus-kasus di Puskesmas Pulau Merak ya, terutama yang datang ke rawat jalan Puskesmas Pulau Merak. Dok, ISPA itu sebenarnya kan kita biasanya menyebutnya adalah infeksi saluran pernapasan akut ya. Nah, atau kalau orang awam biasanya nyebutnya batuk pilek aja. Sebenarnya sama nggak sih ISPA dengan batuk pilek? Sebenarnya bisa dibilang sama sih sebenarnya. Cuma mungkin pengertian ISPA itu lebih formal aja. Namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas akut. Itu kan jadi infeksi pernapasan yang menyerang di saluran nafas kita yang atas. Jadi mulai dari mukosa di hidung, dari tenggorokan, dari faring dan juga laring di situ. Dan itu yang paling sering menyebabkannya adalah paling sering itu virus dan juga bakteri. Oh begitu. Iya. Kalau polusi udara kira-kira bisa nggak? Polusi udara juga bisa. Gitu ya. Iya. Kalau situasi ISPA di Puskesmas Pulau Merak bagaimana, Dok? Untuk ISPA di Puskesmas Pulau Merak kan saya udah 4 bulan ya di sini ya. Nah di 1 bulan pertama itu kasus ISPA itu masih sedikit. Jadi kurang lebih itu kalau dari pengalaman saya di rawat jalan itu kurang lebih itu cuma 15% sampai 20% dari total pasien yang datang dengan ISPA. Nah untuk 2 bulanan kebelakang ini udah semakin meningkat, udah signifikan banget. Jadi dari total pasien-pasien saya itu bisa sampai 70% yang datang dan keluar batuk pilek kalau sekarang. Oh gitu ya, berarti sebenarnya agak mengancam dong. Mengancam nggak sih? Sebenarnya ISPA itu bisa dibilang mengancam, bisa dibilang enggak. Enggak mengancamnya itu karena memang gejalanya itu gejalanya ringan. Gejalanya itu biasanya cuma batuk pilek, biasa batuknya itu batuk kering, belum berdahak. Dan karena dia menyerang hidung juga, dia bisa bikin kita jadi ingusan. Terus kalau udah makin lama tuh udah makin lebih dari 2-3 hari bisa bikin nggak enak badan pegel-pegel, nyeri tenggorokan, bikin kita jadi sakit kepala. Nah tapi itu nggak berbahaya. Berbahayanya itu kalau misalkan kita diemin. Jadi yang tadinya infeksi itu cuma di saluran nafas atas bisa menyebar sampai ke bawah, dari tenggorokan, dari laring faring bisa menyebar sampai ke paru-paru. Nah itu yang kita sebut paru-paru basah atau pneumonia. Kalau udah pneumonia itu udah lebih berat, makanya bisa dibilang ringan, bisa dibilang berat juga sih sebenarnya ISPA itu. Oh gitu ya, jadi tergantung gejalanya. Iya. Ya. Kalau misalkan kita nggak tangani cepet-cepet, itu bisa semakin parah, bisa semakin ke paru-paru soalnya. Oh serem juga ya, yang awalnya tadinya cuma batuk pilek gitu. Bisa sampai sesek. Bisa sampai sesek. Makanya yang kalau misalnya udah ngerasa batuk pilek lebih baik dibawa berobat ya. Kalau untuk kelompok beresikonya itu siapa aja sih yang bisa menderita ISPA? Oke, kalau yang paling beresiko itu sebenarnya paling pertama adalah anak-anak dan juga bayi. Karena anak-anak dan bayi itu kan istilahnya sistem kekebalan tubuhnya atau sistem imunitasnya belum matur atau belum dewasa. Jadi polusi-polusi atau virus dan bakteri yang ada di udara itu belum bisa ditangani oleh kekebalan tubuh si bayi dan si anak kecil. Kalau udah dewasa tuh sudah semakin membaik kekebalan tubuhnya. Dan selain anak-anak juga yang beresiko itu orang dewasa yang punya kondisi medis tertentu yang membuat kekebalan tubuhnya itu berkurang. Misalkan orang-orang dengan yang sedang menjalani pengobatan imunosupresan, atau orang-orang sebenarnya yang paling pertama adalah yang paling sering kita temui di puskesmas adalah orang-orang dengan diabetes mellitus. Itu iya, karena orang-orang dengan kondisi diabetes mellitus terutama dengan gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi itu soalnya dia bisa menuruni imunitas. Makanya orang-orang yang diabetes mellitus itu terutama yang
gula darah tinggi, saya selalu saranin ke pasien-pasien supaya kalau udah dapat obat langsung pulang langsung istirahat. Karena kalau di luar pasti nanti bisa risiko kena pencemaran udara, bisa kena virus, bisa kena bakteri. Selain itu juga pasien-pasien yang punya leukemi atau pasien-pasien yang punya penyakit paru sebelumnya seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis dan orang-orang yang setelah menjalani operasi biasanya itu yang berisiko. Kalau kira-kira ada dilihat dari kondisi udara, misalkan kita kan Pulau Marak nih banyak banget pabrik-pabrik ya dok ya, itu juga sangat beresiko nggak? Iya, itu beresiko juga karena kan udara apa ya istilahnya, udara kotor atau udara habis produksi pabrik itu kan langsung dilepasin keluar, itu nggak langsung tersebar kemana-mana, dia perlu waktu dulu. Kalau misalkan kita berjalan-jalan di luar-luaran, terutama itu pas siang hari atau sore hari, itu kan lagi banyak, selain dari industri ada juga pengaruh dari kendaraan bermotor, kendaraan mobil, itu kan mengeluarkan asap juga. Nah itu digabung dari industri, digabung dari kendaraan, itu maka resikonya semakin tinggi kita kena ispa kalau kita sedang berada di luar. Oh gitu guys, kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, terus kita maksain diri buat keluar, lagi cuacanya kemarau juga, banyak polusi industri, polusi motor, mobil, itu malah memperparah kondisi kita ya dok ya. Kira-kira ada nggak nih dok tips and trick mencegah ispa? Tips and triknya ya? Iya, di musim kemarau lagi ya, apalagi sekarang itu kan lagi panas-panasnya gitu dong, apalagi yang daerah pantai ya. Iya. Itu bagaimana tips and triknya? Tipsnya sih untuk pencegahan ya, berarti karena kan yang paling berisiko itu kan tadi yang saya bilang adalah anak-anak dan bayi. Jadi kalau bisa anak-anak dan bayi itu dilengkapi imunisasi dasarnya seperti hepatitis B, PCV, DTP, HIV, itu dilengkapi dari mulai bayi. Lalu ada juga imunisasi influenza, vaksinasi influenza. Oh iya itu. Karena kan salah satu virus yang paling sering menyebabkan ispa itu adalah influenza. Jadi dengan vaksinasi influenza itu akan membangun sistem kekebalan tubuh kita terhadap virus tersebut. Itu kalau di bayi itu bisa dimulai dari umur 6 bulan, atau kalau kita sudah dewasa bisa dimulai dari umur berapa aja. Nanti vaksinnya itu diulang setiap tahun sekali, karena memang influenza itu sering bermutasi, makanya makanya diulang setahun sekali, diulang lagi ya. Sering update gitu. Lalu selain itu juga pencegahannya dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara sebelum dan sesudah makan kita cuci tangan. Lalu cuci tangannya juga kita harus benar, yang 6 langkah cuci tangan. Seperti apa dok? Jadi pertama itu kita mulai dari telapak tangan kita dulu, kita gosok-gosok. Lalu punggung tangan, di kedua tangannya kiri kanan. Lalu langkah ketiga di sela-sela jari, semua jari. Lalu kita seperti ini tangannya. Ini untuk di ujung jari. Oh, nah, ujung-ujung jari. Ini bisa untuk telapak tangan dan untuk punggung tangan. Lalu yang kelima, langkah kelima, khususnya di bagian ibu jari. Iya. Ini di tangan kita juga dan juga tangan kanan. Dan terakhir kita kuncupkan tangan kita untuk di ujungnya lagi ke telapak tangan kiri kanan. Lalu kita bilas, dan terutama itu kalau bisa cuci tangan itu di air mengalir. Jadi jangan di air yang kobokan kita cucinya ya. Di kobokan gitu kan. Makan selesai kobokan. Sebelum makan ada air di baskom kobok gitu. Iya, kalau bisa juga sebelum dan sesudah kita buang air kecil juga ke toilet, terutama toilet umum. Lalu di rumah juga kalau bisa tuh di rumah itu disediakan ventilasi yang bagus, karena kan udara-udara kotor yang ada di dalam rumah itu supaya bisa keluar, bisa digantikan. Dan juga kalau bisa ada pencahayaan yang bagus, karena kalau udara yang lembab itu bisa jadi sumber infeksi juga. Itu dengan ada pencahayaan yang bagus, nanti udaranya jadi nggak lembab lagi. Kalau minum vitamin itu boleh nggak sih dok? Minum vitamin boleh. Kalau vitamin itu karena kita bedain vitamin dengan obat. Kalau obat kan kita ada aturannya tersendiri. Kalau vitamin itu memang kita bisa lebih bebas minumnya, karena vitamin itu kan istilahnya hanya suplemen ya, tambahan aja, jadi nggak apa-apa. Lalu dan pakai masker juga. Kalau sebelumnya kan kita cuma pakai masker di ruangan tertutup ya.
waktu itu juga cuma di zaman COVID doang. Iya, kalau sekarang kan memang kan kita polusi udah semakin meningkat ya. Jadi kalau bisa di tempat-tempat seperti di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat yang ramai, kalau bisa, terutama kalau kita orang yang berisiko, kita pakai masker tetap. Oh iya, jadi kalau kita keluar rumah itu sebenarnya lebih baik pakai masker lagi gitu, Iya. untuk melindungi dari polusi udara yang sekarang udah nggak tahu gimana ya, baik atau enggaknya, yang lebih baik kita mencegah. Tadi kan tips and triknya kalau untuk mencegah ya dok ya. Terus kalau misalkan penanggulangannya kita udah terlanjur terkena ISPA, udah batuk pilek gitu ya, udah sesak napas gitu, atau agak-agak miang gitu ya dadanya, itu harus bagaimana? Oke, yang pertama sebenarnya kalau kita kena ISPA itu kita udah sadar, berarti kan kalau ISPA itu kan ada infeksi ya di tubuh kita. Berarti yang pertama kita harus ambil langkah itu adalah pertama kita istirahat dulu. Karena dengan istirahat kita berada dulu di dalam rumah, kita nggak terbebas dari polusi yang lain. Lalu dengan kita istirahat juga kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi istilahnya badan itu punya mekanisme tersendiri untuk jadi sembuh istilahnya. Lalu selain istirahat juga kita harus makan makanan sehat dan juga bergizi. Jadi kalau bisa sih makan nasi itu dikurangi aja, jadi setengah porsi aja, jadi setengahnya lagi setengahnya lagi itu kita isi dengan lauk dan juga dengan sayur. Lalu bisa diselingi dengan snack seperti buah-buahan, karena dengan ada vitamin dan mineral itu bisa membangun sistem kekebalan tubuh kita seperti itu. Dan kalau misalkan kita udah melakukan itu tapi memang infeksi kita mungkin lebih berat dibanding biasanya, saran saya adalah langsung ke dokter saja. Ke dokter, nanti dari dokter kita akan diperiksa, kita akan diberikan obat, lalu nanti tolong diikuti anjuran minum obatnya seperti apa, karena ada obat yang memang harus dihabiskan, ada obat yang cuma diminum saat lagi gejala aja. Seperti itu. Kira-kira udah paham belum nih guys, kalau misalkan pencegahan sama pengendalian ketika ISPA itu berbeda ya. Jadi kalau pencegahan itu kita mencegah supaya tidak terkena ISPA-nya dengan cara yang pertama tadi memakai masker ya dok ya. Sekarang ini bukan hanya pada saat COVID, tapi karena polusi udara yang kurang baik sedang meningkat, jadi kita kembalikan memakai masker. Yang kedua tadi apa dok? Kalau yang mencegah? Yang mencegah dengan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah cuci tangan, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur tuh guys. Terus apa lagi dok? Kalau untuk bayi dan anak-anak bisa dilengkapi imunisasinya. Bayi dan anak-anak dilengkapi imunisasinya. Pertama kalau misalnya ada yang mungkin ada yang rezekinya lebih, bisa imunisasikan dengan imunisasi influenza. Karena imunisasi influenza ini sebenarnya belum disubsidi pemerintah ya dok ya. Jadi kalau misalkan ada rezeki lebih nih orang tuanya, boleh banget untuk mengimunisasi anaknya influenza supaya tubuh anaknya menjadi semakin kuat ya ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu pencegahan, 3 pencegahan terkait ISPA. Nah selanjutnya kita juga mau reminder tentang kalau sudah terlanjur kena ISPA, kita harus bagaimana? Yang pertama tadi istirahat ya. Istirahat di rumah. Istirahat, jangan dipaksain kerja terus, jangan dipaksain belajar terus, tapi memang tubuh kita butuh untuk istirahat. Terus yang kedua minum vitamin ya dok ya. Makan sehat. Makan sehat, minum vitamin, dan kalau bisa kalau emang harus keluar rumah tetap harus pakai masker. Gitu. Dan kalau sudah terlanjur kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu ya, baru ke puskesmas. Ke dokter. Iya, ke dokter. Jadi sebenarnya ISPA ini bisa disembuhkan sendiri ya dok ya? Bisa sebenarnya. Iya bisa. Jadi kita tunggu beberapa hari ya. Kalau misalkan nggak ada gejala untuk sembuh nih, nggak ada tanda-tanda untuk sembuh, baru kita ke puskesmas. Boleh langsung ke puskesmas. Ya begitu saja. Mungkin kali ini cukup sekian podcast di siang hari ini. Selanjutnya nanti jangan lupa untuk tetap nonton podcast Abang, ada di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.